لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimakumullah kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan lampau kita bahas tentang masalah salat dan petunjuk Nabi SAW berkaitan dengannya dari beberapa poin, yaitu larangan bertasyaddud, yaitu berlebihan dalam kadar untuk salat, terutama ketika menjadi imam dan dalam keadaan salat fardu berjamaah. Dan juga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW meringkas atau meringankan salatnya karena melihat kondisi dari para makmumnya, sebagaimana hadis Anas bin Malik yang nanti insyaallah akan kita juga jabarkan lebih lanjut. Dan pada ending pertemuan lampau kita membahas hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang-orang Khawarij yang mereka berta'ammuk, bertanatu', bertasyaddud, yaitu berlebihan dalam masalah agama. Bahkan kata Nabi SAW, yahqiru ahadukum salatahu, yahqiru ahadakum atau ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kalau engkau melihat, seorang dari engkau melihat orang-orang Khawarij, maka engkau akan apa? Akan meremehkan salatmu sendiri jika dibandingkan dengan salat orang-orang Khawarij, dan puasamu dibandingkan puasa orang-orang Khawarij. Tetapi bukan berarti orang Khawarij itu benar salat dan puasanya, melainkan mereka berlebihan dalam salat dan juga dalam puasa. Maka kita lanjutkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Walihada lamma shalla Ali radhiyallahu anhu bil Basrah. Maka oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib salat di Basrah dan menjadi imam, maka waqala Imran, berkata Imran bin Husain, sahabat Nabi juga, laqad adhkarani hadha salata Rasulullah SAW. Ini telah mengingatkanku pada salatnya Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib jadi imam dan Imran bin Husain salah satu makmumnya. Dan Imran kemudian dengan salat, dengan keimaman Ali bin Abi Thalib di salat itu menjadi terkenang dengan keimaman atau caranya salatnya Nabi SAW sebagai imam. Ya, athar ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang mengenang kebaikan orang yang telah lampau, karena Rasulullah telah lampau wafat ketika itu. Mengenang kebaikan orang yang telah lampau karena teringat akannya, entah karena amalan orang lain atau hanya teringat belaka, maka mengenang atau mengingat kebaikan orang itu hal yang diperbolehkan selama tidak berlebihan. Apalagi ini berkaitan dengan Rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah, tuntunan kita dalam salat. Kemudian wa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'tadilatan. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mu'tadilah. Apa maksud dari mu'tadilah di sini? Yaitu terukur. Mu'tadilah ini seimbang salatnya. Bagaimana sih maksudnya seimbang? Kana yukhafiful qiyama wal qu'uda wa yutilu ar-ruku'a was sujud. Rasulullah SAW yukhafif di sini ada dua hal, takhfif
yaitu meringankan, dan tatwil atau italah, yaitu memanjangkan. Rasulullah SAW meringankan qiyam dan qu'ud. Meringankan qiyam berdiri, yaitu membaca Al-Fatihah dan ayat surat, dan meringankan qu'ud. Qu'ud di sini maksudnya adalah, jazakallahu khairan, maksudnya adalah duduk tasyahud. Jadi Rasulullah SAW meringankan qiyam berdiri dan meringankan duduk tasyahud, baik tasyahud awal, baik tasyahud terakhir, apalagi tasyahud awal, maka Rasulullah meringankannya. Tetapi meringankan di sini juga nanti akan kita bahas masalah berdiri dan juga masalah duduk tasyahud. Kemudian ada italah, yaitu memanjangkan ruku' dan sujud. Memanjangkan ruku' dan sujud. Ya. Memanjangkan ruku' dan sujud. Itu salatnya Nabi SAW, meringankan qiyam dan qu'ud, berdiri dan juga duduk tasyahud diringankan, dan ruku' dan sujud dipanjangkan. Tetapi ini jangan disalahpahami, ya. Kalau kita melihat zahirnya ini seolah-olah terpahami bahwasanya kita jangan lama-lama diri, tapi rukunya panjang, sujudnya panjang, dirinya enggak lama. Enggak, bukan begitu. Haknya berdiri qiyam itu memang lebih lama daripada sujud dan ruku', itu mesti begitu. Ruku' dan sujud. Qiyam berdiri lebih lama daripada ruku' dan sujud. Di mana-mana begitu. Dan Rasulullah pun begitu. Ya. Dan tasyahud, terutama tasyahud akhir, itu lebih lama daripada ruku' dan sujud. Karena memang kondisinya seperti itu. Bacaan diqiyamkan Al-Fatihah, surat, lebih panjang daripada bacaan apa? Bacaan ruku' dan sujud. Begitu juga dengan tasyahud, lebih panjang dari bacaan ruku' dan sujud. Maka wajar kalau qiyam itu lebih lama daripada ruku' dan sujud. Tahiyat atau tasyahud, duduk tasyahud lebih lama daripada ruku' dan sujud, itu wajar. Tetapi di sini apa maksudnya bahwa Rasulullah SAW meringankan berdiri dan juga duduk tasyahud? Diringankan di sini yaitu dengan kadarnya. Bukan berarti diringankan akhirnya simple, cepat-cepat ruku', qiyamnya sebentar. Enggak seperti itu. Nanti kita bahas dengan dalil-dalil. Wa qad jaa'a hadza mufassiran an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keterangan ini ditafsirkan dan dijelaskan dari riwayat Anas bin Malik sendiri. Farawan Nasa'i an Qutaibah, dengan sanadnya An-Nasa'i meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dakhalna ala Anas bin Malik. Kami masuk menemui Anas bin Malik. Maka kemudian Anas bin Malik berkata kepada kami, "Shallaitum? Kalian sudah salat?" Maka kami bilang, yaitu Zaid bin Aslam dan kawan-kawan bilang, "Na'am, kita sudah salat." Maka kata Anas bin Malik, "Ya jariyah, halummi li wudu'a." Wahai budak perempuan, berikan saya air wudu. Halummi li wudu'a. Berikan saya air wudu. Ma sallaitu wara'a imamin asbaha bi salati Rasulillah SAW min imamikum hadha. Kata Anas bin Malik, saya belum pernah salat di belakang imam yang persis mirip salatnya dengan salat Rasulullah dibandingkan dengan imam kalian ini. Siapa imamnya Zaid bin Aslam ketika itu? Yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah ketika itu. Umar bin Abdul Aziz. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yutimmu ar-ruku'a was-sujud wa yukhaffifu al-qiyama wal-qu'ud. Umar bin Abdul Aziz itu menyempurnakan ruku' dan sujud dan meringankan berdiri dan juga duduk tasyahud. Kita lanjutkan lagi nanti insyaallah. Kemudian dengan wahada haditsun sahih sampai seterusnya ini keterangan rijalus sanad. Kita lanjut berikutnya ke riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadis dengan sanad mereka dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, "Sami'tu Anas bin Malik yaqul." Saya mendengar Anas bin Malik berkata, "Ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah SAW asbaha salat Rasulillah SAW min hadzal fata," yakni Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak pernah salat di belakang seseorang setelah Rasulullah yang lebih mirip dengan salat Rasulullah SAW daripada salatnya pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz.
Kalau Umar bin Abdul Aziz ini bukan sahabat, tidak pernah bertemu Nabi SAW, namun ittiba dan sikap mengikutinya beliau kepada Nabi SAW itu sangat-sangat kental. Maka kemudian dihikayatkan di sini, fahazarna fi ruku'ihi 10 tasbihat wa fi sujudihi 10 tasbihat. Maka kemudian kami hazarna, makna hazar di sini yaitu qadarna, yaitu kami takdirkan, kami kira-kira, kami perkirakan di rukuknya sekira dengan 10 kali tasbih dan sujudnya 10 kali tasbih. Sekitar itu. Ya, jadi kadar di sini, kadar lamanya sujud ataupun rukuknya Umar bin Abdul Aziz yang kata Anas bin Malik mirip dengan Rasulullah secara salatnya, itu sekadar 10 kali tasbih, sujud ataupun rukuk. Nah, ini salah satu riwayat An-Nasai dan Abu Dawud yang mungkin kita perlu kupas dan pelajari. Ya, bagaimana salat yang lebih mirip dengan Rasulullah dalam salam dari segi durasi, lamanya rukuk ataupun sujud. Ternyata kalau mau lebih mirip dengan kebiasaan Rasulullah menjadi imam, yaitu sekadar panjangnya, sekadar kita membaca 10 kali tasbih. Nah, sebagian ulama Hanabilah memahami hadis ini bukan dengan pemahaman begini, oh berarti kalau sujudnya Rasulullah SAW atau rukuknya Rasulullah SAW membaca tasbih 10 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim sampai 10. Enggak, bukan gitu kata mereka. Bukan seperti itu. Ya, bukan berarti 10 kali tasbih kita baca di rukuk dan sujud. Lalu bagaimana memahaminya? Dalam hadis ini, ya, para dan sahabat mengatakan, yaitu Anas bin Malik, kami perkirakan kisaran apa? 10 kali membaca tasbih dalam rukuk ataupun dalam sujud. Itu bukan berarti kita baca 10 kali dalam rukuk dan sujud, bukan. Melainkan ini menunjukkan durasi yang sekadarnya itu segitu. Sekarang kalau kita baca subhanallah bihamdi atau subhan rabbil azim wa bihamdi 10 kali, berapa detik? Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Sekitar 10 atau 8 detik, 8 sampai 10 detik. Itu maksudnya. Ya, ketika itu tidak ada hitungan detik-detikan, menitan, enggak. Pakainya dengan taksiran perkiraan seperti itu. Maka keimaman Rasulullah ketika jadi imam saat rukuk seolah-olah durasinya apa? Seperti membaca 10 kali subhan rabbil azimi wa bihamdi. Ketika sujud seolah-olah durasinya seperti membaca subhan rabbil a'la wa bihamdi 10 kali. Lalu apa yang dibaca? Nah, yang dibaca di sini ini kan yang disebut tuma'ninah. Tuma'ninah itu berarti kan menegakkan hak bacaan dalam rukun yang kita sedang ada padanya. Itu tuma'ninah. Dan tidak tergesa-gesa tanpa bacaan. Nah, namanya tuma'ninah itu ada yang yaitu aqallu syai', yaitu yang paling minimalis. Kalau misalnya di ruku' subhan rabbil azim selesai, maka khalas, bisa lanjut. Ya, lanjut ke i'tidal. Di sujud subhan rabbil a'la, sudah cukup. Itu yang wajibnya. Adapun yang tuma'ninah yang berikutnya, ada yang mutawassithah dan ada yang tammah. Mutawassithah yang menengah dan tammah itu yang sempurna. Yang tammah, yang mutawassithah, itu berarti yang menengah. Yaitu apa? Ketika seseorang membaca subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim 3 kali. Ya. Kemudian itu yang menengah. Kalau misalnya mau yang lebih sempurna, yang paling sempurna, yaitu dia membaca apapun dari tasbih atau wiritan dalam ruku' ataupun sujud, boleh ditambah doa, yang penting sekadar dengan kisaran taksiran 10 kali tasbih. Ngerti enggak jemaah sekalian maksudnya? Kayak kurang fokus ini. Ngerti enggak? Apa enggak ngerti? Bisa paham ucapan saya? Jadi subhan rabbi, kita misalnya ruku'
Bukan membaca subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim sampai 10 kali, bukan begitu. Melainkan maksudnya adalah kita membaca apapun dari wiritan dalam ruku' ataupun doa dan juga doa, terserah mau wiritan saja atau plus doa, yang penting sekadar dengan sekitar 9 atau 10 detik sekitar itu. Itu apa tumaninah yang sempurna itu. Dan itu Rasulullah segitu gitu loh. Maka sebagian ulama mengatakan boleh menggabungkan antara wirid yang ada dalam ruku' ataupun sujud. Yang itu kalau kita baca semua wirid itu, maka sekadar waktunya dengan 10 kali tasbih. Yaitu apa? Kalau ruku' subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Ada juga yang mengatakan subhan rabbil azim wa bihamdih. Namun yang ini ada yang mendhaifkannya. Subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim 3 kali. Kemudian baca apa misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu sudah sederajat dengan kira-kira berapa? Kira-kira 6 durasi, 6 tasbih durasinya. Kemudian bisa juga dia baca subuh kudus rabbul malaikati warruh. 4 subuh kudus rabbul malaikati warruh. Itu ada semua dari Nabi SAW. Ketika dia membaca 3 jenis wiritan itu, 3 macam wiritan itu dalam ruku'nya, maka kalau dihitung-hitung serata dengan waktu durasi 10 kali tasbih. Coba aja dihitung 9 detik atau 10 detik. Misalnya subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subuh qudus rabbul malaikati warruh, sekitar 9 atau 10 detik. Maka sebagian ulama Hanabilah mengatakan seperti itu. Ya, itu maksudnya, bukan berarti kita baca subhanarabbiyal azim 10 kali, bukan. Melainkan kita baca wiritan-wiritan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan boleh menggabungkannya. Kalau memang mungkin hanya membaca subhanarabbil azim 3 kali, kemudian dia masukkan dengan doa, silahkan. Tapi kalau mau sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lebih tepatnya yaitu sekitar 9 atau 10 detikan seperti itu. Itu berangkat dari hadisnya Anas bin Malik. Begitu fikihnya jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau misalnya imam kok agak lama ruku'nya sampai 10 detik, maka justru itu tuh Nabi kayak gitu loh. Dan Umar bin Abdul Aziz dipuji oleh Anas bin Malik karena seperti itu jadi imamnya salatnya. Ya, kemudian nanti kan bangkit berdiri. Taib, kemudian kata Yahya bin Ma'in, taib ini masalah takhrij dan juga rijal hadis. Kita lanjut. Kita lanjut ke pembahasan intinya dari kitab, bukan pembahasan rijalus sanad. Wa rawa Muslimun fi sahihih. Berkata Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, dari hadis Hammad bin Salamah dengan sanadnya dari Anas bin Malik. Kata beliau, Anas bin Malik, "Ma shallaitu khalfa ahadin aujaza salatin min salati Rasulillah SAW fi tamam." Dari segi tamam, ya, maksudnya dari segi dengan kesempurnaannya, dari segi kesempurnaan rukunnya, sunnahnya, adabnya, saya tidak pernah sholat di belakang siapapun yang lebih aujaz, lebih ringkas daripada sholat Rasulullah SAW. Beserta dengan kesempurnaan rukunnya. Rukunnya tetap sempurna, sunnahnya dapat, dan adabnya dapat. Ya, rukunnya sempurna, sunnahnya dapat, adabnya juga dapat. Itu sholatnya Rasulullah SAW, dan itu sholat yang ringkas gitu loh. Yang kadang kita itu ringkas versi kita, rukunnya harus dapat, wajibnya dapat, tapi sunnahnya nggak dapat. Saya kasih contoh. Ya, bagi mazhab Hanbali, ya, salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali bahwasanya bacaan Subhan Rabbil Azim di ruku' dan Subhan Rabbil A'la di sujud itu wajib. Dan Rabbana walakal hamd itu wajib dalam mazhab Hanbali. Ya. Ya, adapun dalam selain Hanbali itu jumhur mengatakan apa? Sunnah, tidak sampai wajib. Ini fikih yang khilafiyah yang mungkin perlu kita paham. Jadi kan kalau misalnya diri kemudian Allahu Akbar ruku', Subhanallah azim. Bagi Hanabilah Hanbali
Ini wajib. Meninggalkannya bisa menggugurkan rukuk tersebut, bahkan bisa saja menggugurkan salat menurut sebagian ulama. Karena ini wajib, jangan sengaja tinggalkan. Nah, kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, membaca apa? Rabbana walakal hamd. Bagi jumhur ini sunnah. Bagi mazhab Hanbali ini wajib. Meninggalkannya itu bisa membatalkan rakaat tersebut. Makanya ada sebagian dari ulama Hanabilah mengkritisi sebagian dari imam yang kunut, tetapi lebih mendahulukan kunut daripada yang wajib. Apa maksudnya? Bagaimana gambarannya? Dan ini bisa kita dapatkan banyak di Indonesia. Kata orang kunut subuh. Ini bukan masalah kunut subuh bidah atau bukan masalah itunya, bukan. Itu masalah lain. Masalahnya ketika ruku', Allahu Akbar subhanallahil azim, oke? Imam begitu, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Apa salahnya? Kata sebagian ulama Hanabilah, ini bisa batal rakaatnya. Kalau dia kemudian setelah kunut dia langsung sujud, bisa batal rakaatnya. Apa salahnya jemaah? Fadhal. Tidak membaca Rabbana walakal hamd. Imamnya ini. Jadi imamnya, dan itu ketahuan gitu loh. Imam kan bilang sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Ini bagi mazhab Hanbali ini bermasalah. Di mana letak masalahnya? Meninggalkan kewajiban, malah menuju kunut langsung, kewajibannya dihilangkan. Bisa dipahami jemaah sekalian. Tapi bagi mazhab lain, membaca Rabbana walakal hamd itu termasuk sunnah. Makanya ketika dihilangkan itu tidak ada problem bagi mazhab lain. Ya tentu yang lebih hati-hati ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd, perintah Rasulullah. Jadi lebih ihtiyat bahwa ini adalah kewajiban. Sebenarnya lebih tepat itu. Tetapi mazhab berbeda-beda dalam memahami hadis. Ya. Dan tidak pantas juga seorang imam sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, sampai kata seorang syekh namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, itu mengatakan bahwasanya bahkan ini bisa terjadi di imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ketika di tarawehan kan disunahkan untuk kunut witir. Bukan kunut subuh, di sana enggak pakai kunut subuh. Maka kunut witir di bulan Ramadan, ya. Dan di selain bulan Ramadan juga nggak masalah gitu, ya. Maka kemudian sami Allahu liman hamidah, mungkin spontan sang imam besar itu kemudian Allahumma hdina fi man hadait tanpa membaca Rabbana walakal hamd. Padahal imam tersebut bermadzhab Hanbali. Rata-rata imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi bermadzhab Hanbali karena itu mazhab resmi Saudi, atau kita katakan mazhab umumnya ulama Saudi gitu loh. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i atau lainnya itu enggak begitu dipermasalahkan. Makanya di kita biasanya tanpa baca itu langsung aja imamnya Rabbana Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Taib itu. Maka Rasulullah SAW meskipun sholatnya ringkas, tapi sunnahnya tetap dapat. Ya. Dan dalam madhab jumhur ulama, subhan rabbil azim dalam ruku' dan subhan rabbil a'la dalam sujud itu dikategorikan sunnah bagi jumhur ulama. Ya. Adapun bagi mazhab Hanbali itu masuk ke dalam kewajiban, minimal subhan rabbiyal azim atau subhan rabbil a'la, atau kalimat tasbih seperti subuh quddus rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, itu cukup. Salah satunya itu cukup. Bahkan subhan rabbil azim itu cukup. Itu wajib bagi mazhab Hanbali. Maka bagi jumhur ulama, orang yang kebelit atau salah dalam baca ruku' dia baca subhan rabbil a'la, atau sujud baca subhan rabbil azim, kebalik, maka tetap sah bagi jumhur ulama. Bahkan enggak baca pun bagi jumhur sah salatnya, tapi hilang sunnahnya. Hanya saja kalau kita ajarkan ini kepada jemaah, oh gitu ya, gampang salat cepat-cepat ya, akhirnya hilang banyak sunnah Nabi SAW. Ketika misalnya kita katakan ini sunnah saja, maka orang kan bermudah-mudah untuk mematuk-matuk. Makanya jangan heran ketika melihat salat tarawih matuk-matuk
nggak baca itu rukuknya, sujudnya nggak baca, karena bagi mereka itu sunnah, yang penting rukun gerakannya dapat. Padahal sebenarnya itu batil salatnya. Kalau misalnya nanti kasus, mungkin ada yang di videoin nanti di pesantren mana atau di mana, salat tarawih faster ya. Bukan standar lagi, faster ya, jadi mana pulpen ya. Jadi paling cepat, fastest ya, paling cepat. Wah, secepat kilat. Mereka bilang kalau dalam mazhab Syafi'i subhanarabbil azim itu sunnah, meninggalkannya maka tidak masalah, maksudnya tidak batal. Ya, tetap sah salatnya. Subhanarabbil a'la juga tidak masalah kalau ditinggalkan karena sunnah. Itu biasa mereka kayak gitu tuh. Taib. Mereka misal mengatasnamakan mazhab Syafi'i. Apakah ini batil? Kan rukun-rukunnya kan terpenuhi. Kita tanya kepada mereka, kata siapa rukunnya terpenuhi? Ya. Apakah terjadi istiwa dan i'tidal dalam setiap rukunnya? Artinya ketika sujud, apakah sujud hatta yastawiya sajida? Ketika duduk hatta yastawiya qa'ida, yaitu tegak dengan baik gitu loh. Melainkan kan matuk-matuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid. Orang belum sempat ini kan, kalau lihat jemaahnya itu pada banyak yang enggak sempurna untuk rukunnya. Itu satu. Kedua, imamnya baca apa? Al-Fatihah. Iya, saya tahu baca Al-Fatihah. Kemudian surat ringkas. Selesai Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Emang habis Allah Akbar nggak nafas dia, kemudian baca apa gitu nggak baca. So Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahiyyatulillah wa salatu wassalamu. Syarul la ilaha illallah. Salawatnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang lama apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Giliran fadlan minallahi wa ni'mah fasih. Kan? Giliran bacaan salat dicepetin. Kemudian rukun yang terpenting juga adalah kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Taib, dalam mazhab Syafi'i, di antara tahqiq qiraah Al-Fatihah, mentahqiq, merealisasikan qiraah Fatihah dalam salat dengan benar sesuai dengan rukunnya adalah di antaranya menunaikan hak-hak huruf dan juga tanda bacanya. Dan tasdidnya itu harus dipenuhi. Tasdid, Pak. Tasdid nggak dipenuhi dengan sengaja, maka batal lah. Atau tasdid tidak dipenuhi dengan sengaja, nggak ditasdidkan, dibaca nggak ditasdidkan, maka itu tidak dianggap sebagai bacaan yang benar. Tidak terpenuhi rukunnya. Tasdid dalam Al-Fatihah ada 13 dalam mazhab Syafi'i. Ada 13. Karena dalam mazhab Syafi'i ayat pertamanya adalah Al-Fatihah, apa ayat pertama, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di mushaf-mushaf itu rata-rata pakai mazhab Syafi'i, rata-rata baik di Madinah atau di sini rata-rata Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Di mana-mana mushaf kalau kita cek. Ya. Coba hitung aja. Tasdid pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 3 tuh. 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya nih. Banyak orang imam iyyaka. Ya, udah alif dihilangin, iyyaka dong. Iyyaka. Ini kayak nanya iyyaka. Udah 10. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14 ya? Kelewatan tadi berarti. 14 atau 13 tadi. Waladdallin ya. Tadi apa kelewatan atau gimana? Allah alam. 14 atau 13. Al-muhim, itu semua dari tasdid harus dipenuhi. Ini bukan masalah sunnah lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i, ini suatu kewajiban dalam rukun dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Maka salat matuk-matuk seperti itu tidak sah. Kalau dia bilang kami bermadzhab Syafi'i, justru kalau kalian bermadzhab Syafi'i, kita katakan salat kalian tidak sah. Hujah atas mereka.
Jadi kadang-kadang orang pakai mazhab Syafi'i, kadang-kadang orang bilang aja sesuai dengan hawa nafsu kalian aja gitu, bukan dalam mazhab Syafi'i. Enggak usah pakai mazhab Syafi'i kalau misalnya itu batil. Ya, begitu jemaah sekalian. Salatnya Rasulullah memang ringkas, tapi bukan berarti matuk-matuk seperti itu. Bahkan Rasulullah mengingkari salat orang yang matuk-matuk seperti ayam matuk, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW ketika melihat salat seorang sahabat lam yuhsin salatah, yang belum benar salatnya, kecepatan kayak matuk-matuk, maka kata Nabi SAW setelah salaman orangnya salaman nama Nabi SAW, maka kata Nabi, ya, salli fa innaka lam tusalli, salat kamu tuh belum salat. Artinya salat yang tadi enggak sah. Matuk-matuk itu enggak sah dalam salat. Taib. Jadi Rasulullah SAW pertama disifati salatnya aujaz, yaitu ringkas. Tapi tamam, sempurna dari segi apa? Rukunnya iya dan wajibnya iya. Sunnahnya juga dapat. Kemudian adabnya juga dapat. Kata ya Anas bin Malik, kanat salatu Rasulullah SAW mutaqaribah. Salatnya Rasulullah SAW itu kadarnya itu berdekatan. Apa maksudnya mutaqaribah? Yakni mutaqaribah fi tuliha wa qisariha, yaitu berdekatan durasinya dari segi panjang atau pendeknya salat. Ya. Maksudnya gimana? Kata sebagian dari ulama menafsirkan fa idza tawwala al-qiyama tawwala ar-ruku'a was sujud. Kalau Rasulullah SAW memperpanjang qiyam, maka beliau juga memperpanjang ruku' dan sujud. Wa idza aujaza fil qiyam aujaza fiha. Kalau misalnya beliau meringkas qiyam, kayak misalnya tadi imam kita meringkas misalnya baca surat yang sangat pendek seperti Al-Asr, ya, maka ruku' dan sujudnya juga ringkas gitu. Maka ketika kalau misalnya qiyamnya bacaan ayatnya panjang 2 halaman, maka ruku' dan sujudnya juga lebih panjang daripada yang tadi gitu loh. Itu yang dimaksud dengan mutaqaribah. Ya, berdekatan durasinya. Tapi berdekatan di sini bukan berarti harus sama antara qiyam dengan ruku' dan sujud. Ya kalau sama lama banget itu. Misal bacaan tadi alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah, kemudian misal baca surat Az-Zalzalah misal. Itu durasi berapa detik kira-kira? Ya bisa 1 menit lebih. Lah kalau misalnya ruku'nya juga 1 menit lebih, sujud 2 kali 1 menit lebih, itu cukup lama, itu menghabiskan waktu. Dan tidak seperti itu Rasulullah SAW. Artinya qiyam itu memang umumnya lebih lama, itu wajar. Rasulullah pun begitu. Sebagaimana duduk tasyahud pun lebih lama daripada ruku' dan sujud. Emang karena hak bacaannya lebih banyak. Ya, tapi mutaqaribah di sini adalah diukur saja. Bahwasannya kalau memang berdiri lama, maka ruku' dan sujud juga ikutin agak lama dikit. Tapi tidak selama berdiri. Ya itu maksudnya. Wa kanat salatu Abu Bakrin radhiyallahu an mutaqaribah. Salatnya Abu Bakar itu juga serupa dengan salatnya Rasulullah SAW. Ya, falamma kana Umar radhiyallahu an, tapi ketika di masa khilafah Umar bin Al-Khattab, madda fi salatil fajr. Ya, Umar bin Al-Khattab memperpanjang bacaan di salat fajar. Maksudnya adalah yaitu tawwala fi salatil fajr tatwilan zaidan, yaitu memperpanjang di salat subuh. Umar bin Khattab memperpanjang dengan kepanjangan yang lebih daripada panjangnya salatnya Rasulullah SAW. Makanya nanti akan disebutkan nanti atau pekan atau pertemuan depan. Rasulullah kan kalau misalnya subuh kadang membaca Alif Lam Tanzil surat As-Sajdah, atau rakaat kedua surat Qaf, atau rakaat kedua surat Al-Insan, atau membaca Qaf dan ayat-ayat semisal. Segitu kira-kira 3 halaman. Umar bin Al-Khattab di masa khilafahnya baca apa? Subuh surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf. Itu panjang, Pak. Setengah juz lebih itu. Bisa nggak? Bisa kita mempraktekkan itu, Pak? Bisa pangling kita, ini sedang subuh apa sholat gerhana, ini kok panjang sekali ini. Ini ke kantor, mana sekarang subuhnya terlambat lagi gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab itu dipanjang, itu maksudnya sini wa madda fi salatil fajr. Umar bin Khattab di masa khilafahnya
memperpanjang salat subuh lebih dari panjangnya salat Rasulullah SAW. Ya, tetapi di sini ada tujuan. Ya, kata para ulama, liudrikan nas al jamaah likathratihim fi ahdihi. Kenapa Umar bin Khattab kok lebih panjang salatnya daripada Rasulullah? Tujuannya ada, bukan karena Umar bin Khattab ini berbuat bid'ah. Bukan. Ingat kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnahnya khalifah rasyidah yang 4. Umar diantaranya radhiyallahu anhu. Dan apa yang dilakukan Umar, maka itu menjadi suatu sunnah tersendiri yang menjadi hujah dan dalil. Maka ijtihadnya Umar bin Khattab itu pantas juga diikuti. Maka salat subuhnya beliau lebih panjang, walaupun ya kalau sekarang ya jangan baca surat Yunus. Saya enggak baca full kok, kata imamnya. Paling 5 halaman doang 1 rakaat. Ya salam 5 halaman. Masya Allah, ya. Malah ini bisa menjadi makruh. Tapi di sini ada kalimat dari para ulama supaya orang-orang ketika itu bisa dapat sholat berjamaah. Karena saking mulai banyaknya kaum muslimin di masa khilafah Umar bin Khattab. Ingat masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, apalagi di awal-awal khilafah beliau, itu masa transisi wafatnya Nabi menuju ke tampuk pengendalian pemerintahan kepada selain Nabi, yaitu Abu Bakar. Itu sesuatu yang tidak ringan. Sekiranya bukan Abu Bakar yang memegang, mungkin gak kuat orang-orang presiden ketika itu. Karena Abu Bakar ini memiliki keteguhan, kesabaran luar biasa, dan keserupaan dengan Rasulullah SAW. Ya, di pemerintahannya Abu Bakar ini fokusnya itu malah justru apa? Memerangi orang murtad dan memerangi mani'iz zakat. Perang riddah, yaitu melawan orang-orang murtad, dan perang melawan, maksudnya memerangi di sini yaitu menyuruh orang untuk menunaikan zakat, karena ada beberapa orang yang tidak mau menunaikan zakat. Mulai ada yang murtad, ada yang macam-macam orang ketika itu yang keluar dari Islam. Di zaman Umar bin Khattab ini udah mulai zaman development. Zaman untuk menyebarkan dakwah dan juga untuk menyiarkan Islam. Umar bin Khattab itu kemudian menaklukkan Persia misalnya. Makanya orang-orang Syiah Persia itu paling anti dengan Umar bin Khattab. Anti sekali. Karena apa? Umar ini diantara hero atau pahlawan Islam yang memasukkan banyak orang Persia ke Islam. Ya. Taib. Umar bin Khattab zaman ketika itu mulai banyak orang masuk Islam. Maka ketika beliau menjadi imam subuh, beliau sengaja memperpanjang salat subuhnya sampai baca surat Yunus, Pak. Ya antum tahu sendiri, lihat aja sendiri surat Yunus berapa halaman. Mungkin lebih populer surat Yusuf. Baca aja surat Yusuf, Pak. Mirip sama surat Al-Kahfi. Segitu. 1 rakaat, Pak. Gimana enggak kemeng kalau misalnya orang zaman sekarang dikasih kayak gitu. Udah pada batuk-batuk semuanya. Ya. Tapi itu ijtihadnya beliau radhiyallahu anhu yang mungkin tidak layak kita tiru sekarang karena tidak relevan dengan kondisi jemaah ya, Indonesia apalagi. Nah, supaya orang-orang dapat jemaah. Jadi kan mungkin banyak yang terlambat, banyak orang yang baru masuk Islam, mungkin belum biasa bangun subuh, mulai kemudian jadi sholat diperlama sehingga mereka dapat. Makanya dalam riwayat ya saya kehilangan kalimatnya di salah satu bagian dari kitab ini, yaitu Umar bin Khattab melakukan hal tersebut dan dikatakan atau dengan bahasa saya aja karena ini terlalu banyak tulisan ya jadi nyarinya susah, yaitu ka'annan nas yu'thiruna alaih, atau kama qala rawi gitu. Manusia orang-orang ketika itu prefer yaitu ijtihad Umar bin Khattab untuk memperpanjang salat subuhnya. Karena orang-orang ketika itu banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam, yang mereka juga pengen ikutan salat subuh berjamaah, namun mungkin belum terbiasa bangun subuh, akhirnya agak terlambat sedikit. Oh ternyata alhamdulillah Umar masih memimpin jadi imam, jadi mereka ikutan. Makanya orang-orang pada ridho. Makanya kata para ulama, ketika jemaah itu ridha dengan panjangnya bacaan imam di salat fardu, maka diperbolehkan bagi imam untuk memperpanjang bacaannya. Boleh. Kalau makmumnya ridha, minimal global dari makmumnya ridha.
Kalau imam melihat bahwa saya tidak ada haraj, tidak ada masalah dengan makmum, maka fadhal, walaupun di sholat fardu. Ya. Makanya di pesantren kadang-kadang panjang bacaannya. Di beberapa pesantren karena isinya santri. Dan mereka mau enggak mau harus ridho. Mau diapain coba? Panjang bacaannya. Ya, baik kadang juga isya panjang bacaannya. Tarawih apalagi ya. Maka itu enggak masalah. Tapi ketika makmum heterogen dan mereka ada yang enggak ridho, ada yang mungkin sudah berusia dan tidak mampu berdiri lama, ada yang penyakit suka kencing cepat kencingnya gitu, dan maka ini enggak boleh imam kemudian memperpanjang lebih dari kadar Rasulullah SAW. Jadi alasan Umar bin Khattab melakukan ini ada alasannya, dan itu suatu ijtihad oleh seorang khalifah yang diikuti oleh kita juga dari segi dia adalah orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Anas bin Malik mensifati salatnya Rasulullah SAW, wa kana Rasulullah SAW idza qala sami'a Allahu liman hamidah qama hatta naqul qad awhama. Dan Rasulullah SAW ketika berkata sami'a Allahu liman hamidah, maka beliau kan qama. Qama di sini itu qiyam, berdiri i'tidal setelah ruku'. Sami'a Allahu liman hamidah kan diri nih, i'tidal. Beliau berdiri sampai kita itu mengatakan qad awhama. Kayaknya Rasulullah ini telah lupa deh. Lupa gimana? Karena saking i'tidalnya itu agak lama. I'tidalnya agak lama diserupakan dengan durasi rukuknya. Kalau rukuknya kisaran tadi 10 kali tasbih seperti 9 atau 10 detik, maka i'tidalnya segitu juga gitu loh. Ya kan? Allahu Akbar. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subbuh quddus rabbul malaikati war ruh. Kemudian ketika beri sami Allahu liman hamidah, itu bacaannya juga sekitar 9 atau 10 detik. Sekitar itu. Ya, mungkin bagi sebagian orang bacanya agak panjang. Makanya sebagian sahabat kemudian bilang hatta qulna, sampai kita bilang qad awhama, ini kayak Rasulullah lupa nih. Salah nih kayak Rasulullah. Ngerti enggak maksudnya? Kok lama nih? Jangan-jangan Rasulullah itu apa namanya? Berdiri qiyam lagi gitu loh, apa? Baca Al-Fatihah lagi jadi lama gitu loh. Dikira oleh sahabat gitu loh. Kayak misalnya nih kita nih kan biasanya kita ini kan tidalnya cepat. Ini mukadimah Pak azan jemaah. Mukadimah. Baik. Biasanya kan ruku' subhanallah, subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu akbar, cepat ruku'nya cepat. Di beberapa masjid itu ruku'nya apaan? I'tidal cepat banget. Nah, kalau kita habis ruku' kemudian imam i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kan bacaan kita cuma itu doang. Rabbana lakal hamd atau rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar menuju sujud kan? Tapi imam masih lama nih. Diam gitu. Kita udah habis bacaan kita. Pikiran kita apa? Kayaknya imamnya salah nih. Kayaknya dia imamnya ngira ini masih berdiri nih kayaknya. Baca Al-Fatihah jangan-jangan nih. Itu maksudnya. Ternyata habis terus Rasulullah apa? Sujud. Allahu akbar sujud. Ya, kemudian thumma yasjud, kata Anas, wa yaq'udu baina sajdatain. Kemudian Rasulullah duduk di antara dua sujud. Ya, hatta naqul, sampai kita bilang qad awhama. Sampai kita bilang lagi, kayak Rasulullah salah nih duduk, dikira udah tasyahud gitu. Paham enggak jemaah maksudnya? Karena saking agak lama durasinya, diserupakan dengan durasi sujud, diserupakan dengan durasi i'tidal, diserupakan dengan durasi ruku'. Jadi mu'tadil atau sikap pertengahan Rasul dalam salat adalah qiyam dan juga duduk syahadat tasyahud, itu memang agak lama, lebih lama. Tapi untuk ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, itu rata-rata masing-masing serupa. Kalau memang masih 9 atau 10 detik, ya rentetannya segitu juga gitu loh. Jadi enggak seperti sebagian dari imam. Ruku'nya agak lama, giliran i'tidal cepat. Ya, ruku'nya subhanarabbil azim, subhanarabbil azim,
Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dicepetin di i'tidalnya. Ini kurang tepat. Walaupun ya sah-sah saja. Jadi begitu maksudnya jemaah sekalian. Ya, sampai kita ngira nih Rasulullah kayak lupa nih kalau beliau masih duduk di antara dua sujud. Kayak lupa, jangan-jangan beliau ngira ini sekarang sudah tasyahud makanya agak lama gitu. Padahal enggak, Rasulullah sedang baca. Bacaan di i'tidal apa jemaah sekalian? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlus tsana'i wal majd. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Itu kalau lancar bacanya sekitar 10 detik. Sama seperti yang tadi disebut untuk ruku' dan juga sujud, ya. Begitu jemaah sekalian. Baik, kita lanjut ba'da adzan insyaallah. Baik, lanjutkan sedikit insyaallah. Fa jama'a Anasun radhiyallahu anhu fi hadzal hadits as-sahih bain al-ikhbari bi ijazati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa itmamiha. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih ini menjamak dan menggabungkan antara pengkhabaran akan ringkasnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas dan sempurna. Dan ringkasnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti beliau hanya melakukan wajibnya atau fardunya saja, melainkan juga sunnahnya, tetapi secara ringkas, menengah. Adapun secara mutawwalah, yaitu panjang sekali, maka beliau lakukan itu di beberapa salat, baik di salat jemaah maupun salat munfaridah. Di salat jemaah maka beliau melakukan pemanjangan bacaan di salat gerhana, dan itu hal yang masyru', disyariatkan. Panjang bacaan di salat bergerhana, yaitu misal dan di salat gerhana itu ruku' dengan qiyam berdiri itu serupa, mirip, walaupun ruku' lebih cepat durasinya dibandingkan qiyam berdiri. Ketika berdiri misal baca Al-Fatihah, kemudian misal membaca surat Al-Isra, itu kira-kira memakan waktu mungkin 25 menit misalnya. Maka ruku'nya itu 15 sampai 20 menitan, ya. Seperti itu. Jadi panjang ruku'nya. Itu kalau salat gerhana seperti itu. Bisa enggak kira-kira jemaah ruku' 20 menit? Kagak, 10 menit aja. Itu gimana kepalanya tuh? Udah berat nih darahnya, ya. Pengen ngomel aja gitu kan. Terus qiyam, berdiri. Lebih ringan daripada ruku'nya, tapi cukup lama gitu loh. Kemudian sujud, lama lagi, dan seterusnya. Itu di salat berjemaah bersama jemaah, itu di salat kusuf dan khusuf, gerhana matahari ataupun bulan. Adapun di salat sendiri, maka asalnya salat sendiri itu semuanya bebas bagi kaum muslimin mau sepanjang apapun, kecuali salat 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi SAW mencontohkan di rakaat tersebut beliau ringkas. Hanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya boleh sekali mungkin antum baca yang lain, fadhal. Tetapi jangan disengaja untuk selalu menyelisihi Nabi SAW dalam hal ini. Jadi salatnya ringkas. Tapi ringkasnya salat Nabi seperti itu. Rukun ditunaikan, wajib ditunaikan, sunnah juga didapat, dan adabnya juga ada dalam salat. Ya, adapun versi bukan ringkas, versi panjang, maka beliau lakukan di salat malam terutama sampai lebam kakinya. Dan juga di salat lainnya. Di salat yang berjemaah maka beliau juga lakukan di salat khusuf dan kusuf, ya salat gerhana. Ya begitu. Ya wallahu a'lam. Ya mungkin untuk materi sampai situ karena ternyata penjabarannya panjang sekali tadi ya. Sore pengen lebih dari itu tapi waktunya enggak cukup sepertinya. Jika ada pertanyaan jemaah, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ya silakan. Tafadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Satu aja dulu, Pak. Ya. Yang isinya anak salat. Gimana, Pak? Bacaan imamnya.
Yang batuk siapa Pak? Anak-anaknya. Cara menegur imam yang bacanya panjang. Nggak ada. Ya begini Pak, itu kenapa bacanya panjang? Apa dalam rangka tarawih atau gimana Pak? Oh sholat Jumat dekat madrasah gitu ya. Terus pada batuk gitu ya. Emang baca surat apa kira-kira Pak kok pasnya? Oh. Oh jadi gaduh karena panjangnya bacaan dia. Lebih dari sehalaman satu rakaat Pak. Oh. Jadi nggak kedengeran saking banyak yang batuk. Berjemaah. Di komik aja Pak. Di komik aja. Sebenarnya batuknya anak-anak itu harusnya sudah ngerti lah imam bahwasanya mereka itu pada kena COVID gitu kan. Sebenarnya silakan duduk dulu Pak. Nanti yang kedua setelah ini insyaallah. Ya. Tidak ada cara untuk menegur panjangnya bacaan imam seketika lagi sholat. Tidak ada. Karena dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, ya, yang mana beliau sholat Isya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Di belakang Rasulullah, maksudnya imamnya Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal salah satu jemaahnya. Kemudian selesai sholat Isya, beliau pun kembali ke kaumnya, Bani siapa? Anda lupa, Bani Fulan ya. Dan beliau pun mengimami di sana. Jadi sholat dua kali beliau. Yang sholat pertama sebagai makmum, sholat kedua sebagai imam. Itu boleh. Maka beliau membaca surah Al-Baqarah. Panjang kan? Sholat Isya loh, baca surah Al-Baqarah. Maka makmumnya itu nggak tahan. Akhirnya terjadi apa? Tafarruq. Iftiraq, ya, atau tafarruq, itu memisahkan diri dari salat berjamaah, ya, itu ada yang seperti itu, ya. Tapi tidak ada satupun yang memberikan isyarat pada Mu'adz bin Jabal sebagai imam. Entah batuk, saya nggak tahu, nggak ada riwayatnya. Ketika itu kemudian para sahabat terbatuk-batuk, nggak ada riwayat gitu. Itu hanya inisiatif kita aja gitu, ya. Apakah batuk-batuk tersebut sah sebagai isyarat? Tidak sah sebenarnya. Cuman kalau imam yang ngerti perasaan manusia, itu insya Allah tahu kalau mereka itu batuk buatan, bukan batuk penyakit. Ya, maka harusnya imam ini punya tindakan. Ya, begitu. Ya seperti itu Pak. Tidak ada petunjuk khusus untuk menegur imam yang bacaan sholatnya panjangan. Gak ada. Ya. Lah terus gimana dong? Ada dua opsi. Imma antum memang gak tahan, kemudian antum memisahkan diri, fadhal. Memisahkan diri ini boleh sholat di masjid yang sama, atau memisahkan diri ini ke rumah, pulang dan sholat di rumah. Itu bisa, karena di zaman Nabi itu seperti itu. Dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Atau antum bersabar dan gak usah batuk-batuk, udah sabarin aja. Kalau bisa, ya begitu. Itu Pak, enggak, ya seperti yang pertama. Yang kedua, silakan. Bacaan di mananya Pak ya? Tidak, saya nggak tahu Pak. Allahu a'lam. Riwayat khusus yang menyebutkan Rasulullah makin tua makin pendek bacaannya, saya tidak tahu kok itu. Ya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu kok itu. Wallahu a'lam. Begitu. Oke, begitu jemaah sekalian. Ya, cukup mungkin sampai sini ya, insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.